makan gunungan dia kelawan Allah di sapa Musa Nabi Musa alaihi salam hina jawaza ing dalem nalikane ngliwati sapa Nabi Musa al-bahra ing segara tai laut Bani Israil ing dalem sartane Bani Israil. Jadi ini terus Nabi dawuhaken apakah tidak aku ajarkan kalimat-kalimat yang Nabi Musa alaihissalam mengucapkannya ketika Nabi Musa beserta bala tentaranya itu melewati lautan yang terbelah beserta Bani Israil, yaitu pengikutnya. Fakulna mengkomatur sapa kita bala nggih ya Rasulullah wahai Rasulullah. Wala dawuh sapa kanjeng Nabi kudu ngucap sapa sira kabeh Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu doa Nabi Musa ketika melewati laut yang terbelah bersama para pengikutnya. Jadi kala itu ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ini bahasa Indonesia deh, karena cuma disupin kemarin. Pas waktu Nabi Musa itu dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, ketika sampai ke tepi laut dulu, Nabi Musa menikah dipun paring wahyu dari Allah untuk memukulkan tongkatnya. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Sungguh telah kami wahyukan kepada Nabi Musa, pergilah bersama hamba-hamba Bani Israil pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagi mereka tanpa rasa takut. Ketika waktu Nabi Musa itu memukulkan tongkat ke laut, menikah berpikir pun yang terjadi apa? Itu sifat yang mukmin itu berpikir perintahipun Allah kaya nopo seperti dilampahi, oke, hasilnya bagaimana itu berpikir seperti dari perintahipun Allah. Ternyata ketika memukulkan tongkat itulah laut terbelah menjadi dua. Luar biasa, Allah luar biasa ujianipun yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seorang mukmin modern sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ketika dimasukkan dalam api, itu boten mikir pokoknya nyuwun marang Allah, diperintah di Allah terus pokoknya derek cemplung ya enggak apa dimasukkan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian yang luar biasa. Ya narukuni barda wa salam. Allah perintah kepada api untuk menghilangkan sifat panas, memunculkan sifat ademipun, terus sifat itu menyelamatkan. Jadi kobaran api masih berkobar begitu besar, tapi sifat panasnya betul enten, malah terus adem, sejuk, bahkan menyelamatkan barang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat umumnya betul. Jadi diperintah dengan Allah betul mikir. Jadi diperintah sholat, sementing ngapain, betul mikir. Tidak mau sholat sholat itu untuk jumlahin ono 5 waktu. Cukup satu waktu baik ipena ini. Fungsi satu waktu baik kadang betul dilampahi Jumatan seminggu sepisan kadang moga. Nah ini. Dan ini terus lakukan itu sifat yang mukmin. Kata Nabi Musa melewati, artinya terbelah menjadi dua, terbelah air laut pun melewati jalan juga. Ketika melewati jalan pula, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allahumma lakal hamdu. Allahumma di Allah lakai putri panjenengan. Alhamdulillah segala puji, segala puji untuk hanya untuk panjenengan Gusti Allah. Wa ilaika lamik putri panjenengan. Al-Mustaka utawi gunwatul panjenengan di tempat curhat kula, panjenengan gun tempat kula nyuwun napa niku pertolongan mengadu antal musta'an utawi panjenengan al-musta'an mudakan dan sumuni pitulung jenengan sing dan sing disuwun pitulung iki dikan damel iki sae niki. Terus salat Allahumma lakal hamdu
wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Iki sok Pak Joko ini dimana dikira. Iki aja lho. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala astagfiru al-amasyu a'mas. Fama taraktuhunna ora tau ninggal ing donga niki mundu sami'tuhunna ing dalem awet mangsane mireng midalet sapa A'mas ing donga misakiki saking dulur ingsun Al-Asadi kang bos Al-Asadi Al-Kufi kang bos Al-Kufi. Jadi A'mas seorang ulama ini boten nate ning meninggalkan doa niki setelah mendengar doa yang disampaikan niki dari saudaranya. Saudaranya sinten naminipun wallahu tabi. Saudaranya pun Tuhan Abdillah bin Sami Abdullah radhiyallahu anhu. Qala sawaba al-Amas atani nekani di ingsun sapa ate mengatakan fil manami dalam tingkah turu. Qala monggo ngucap sapa wong sing teko wau ya Sulaiman hai Sulaiman zid nambahna sapa sira bihadil kalimatin dalam ikilah pira-pira kalimat wa nasta'inuka ala fasadil dina wa nas'aluka solaha amrina kulli. Terus pas sudah memakai cuma dikit terus dalam satu keadaan ketika tidur bermimpi bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, terus beliau mengucapkan ya Sulaiman ketika kamu berdoaniku tambahlah kalimat wa nasta'inuka ala fasadil dina wa nas'aluka solaha amrina kulli. Kula nyuwun pitulung dumateng panjenengan Gusti Allah ala fasadil ing atas kerusakan dina ing dalem kita. Wa nas'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan solaha amrina ing pira-pira ing baguse perkara kita kulli ya sakabehane perkara. Dalam Tuhan. Wa man ta'isabu min wasba jenis sapa wong aida kala tegese jenis sapa wong bisa bagi dalam waktu esok li umuri dunia karena biro-biro perkara dunia hazinan halika susah takut asbah mau teman-teman jenis sapa wong syafiqal halika bendu ala bagi ngatasi Allah Ta'ala dimudahkan. Barang siapa masuk di waktu pagi dalam keadaan susah, bersedih, terus ngeluh tentang keadaan dunia, urusan dunia, maka sebenarnya dia ini pun memarah-marahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terus ini dikatakan apa niku wong sing mengeluh itu berencana. Mengeluh itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang ia alami disampaikan mawon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengeluh itu yang sing boten nampi ketetapanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketetapanipun Allah menika perkara ingkang sae dibalik niku wonten hikmahipun. Nah, kula sering critakake kisah raja dan rajul dipun. Nanti nggih raja sing tanganipun menika terkena senjatanipun piyambak niku. Kiputan boten panjenengan. Nggih. Boten kula ceritakan. Sering kula ceritane yang raja niki cerita itu dari kisah dari negeri seberang. Jadi ketetapanipun Allah niku pada dasarnya niku sae membuat yang itu, tapi kadang manusia menikah boten melihat hikmah di balik niku. Enten seorang raja sing mriku ahli berburu, seneng banget berburu. Baik kehidupanipun menika hobi utama niku berburu dengan pengawalnya itu termasuk penasihatipun. Yang sering menasihati raja dalam keadaan apapun, nasihati. Nah, pas sudah berburu itu baru sengaja senjata pun menika mengenai jari pun, akhirnya jari pun menika cacat, jari pun menika putus. Wah, terus keadaan itu dalam keadaan luka. Seorang penasihat pun mengatakan, ini merupakan
takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja ini dalam keadaan luka, dalam asal buruan, belum dapat buruan, marah. Kamu katakan ini takdir terbaik, dalam keadaan saya terluka, kamu mengatakan takdir terbaik, marah. Akhirnya tidak tanggung-tanggung, penasihati pun kalau diperintah untuk diperintah dimasukkan dalam penjara. Prajurit ini masukkan ke penjara. Nasihat marahi karena murka. Dan itu meninggal beberapa waktu itu ketika kembali ke istana. Terus beberapa waktu lagi, namanya hobi, namanya kebiasaan, pun sebuah itu keinginan yang sebuah mendarah daging. Hobi ini berburu ini gatal lah ini, tangannya gatal. Ya panjenengan semua bisa menggalik sepak bola, betul sepak bola itu kakinya gatal lah ini. Senangnya kalian ngurusi ayam, mau ada contoh, betul ngurusi ayam sedino, betul sedino. Pirang jam betul itu betul ningali ayamnya bingung. Dan ini akhirnya berburu piyambak diputuskan. Lantaran biasanya pun menika menemani niku penasihat kalau tak penasihat dimasukkan dalam penjara. Sebelum berangkat itu moro-moro penjara, menghampiri penjara tersebut dengan mengatakan bagaimana keadaanmu sekarang. Dia menjawab, saya di penjara ini juga sebuah takdir dari Allah yang terbaik untuk saya. Kamu masih bilang seperti itu? Ya Raja, saya yakin ini merupakan takdir yang terbaik dari Tuhan. Akhirnya ya, kamu lah. Dan saya tak berangkat berburu sendiri. Biasanya dikawal, itu betul dikawal. Akhirnya minggu masuk ke hutan itu kesasar masuk ke hutan, jalan itu salah. Waduh, sendiri dalam keadaan yang demikian bertemu dengan sekelompok manusia yang baru dikenal, bahasanya pun baru dikenal, dibawa yang itu diangkut, berontak nggak bisa karena banyaknya pasukan orang-orang itu dibawa di satu tempat yang betul dikenal sama sekali. Nah, tempat itu menuntut seorang raja yang duduk di satu tempat yang tinggi. Terus ini raja, itu bahasa mereka gitu. Ini Tuan Raja, kita mendapatkan mangsa yang sangat empuk ini. Dagingnya giur-giur enak ini. Raja kan gitu, apa itu badannya itu terjaga. Ibaratnya sama saya ini di poles badannya pun saya. Nah terus ya sudah siap belum ini untuk tempat penyajiannya ataupun penggorengannya ataupun satu bahasa itu lah, satu besar ataupun itu ada dimasak, wajar tunggu besar sudah siap semuanya. Karena ketika mau eksekusi rajanya teringat sebentar. Seperti kebiasaan kita, sebelum kita masukkan korban mangsa kita itu, sebelum kita masukkan itu kita teliti dulu di tubuhnya ada cacat apa tidak. Nah, ini dilihat dari ujung rambut sampai kaki, dilihat oleh tangan itu, ini ada cacat saja, tangannya terpotong ini, wah berarti nggak jadi. Akhirnya selamat oleh Allah. Ya sudah, kita lepas saja karena itu cacat. Syarat yang kita makan itu harus tidak ada cacatnya. Nah, berarti itu selamat setelah berlalu yang cacat pun tangan terjadi kembali pun terpotong. Melayu keluar dari hutan menuju ke istana, akhirnya menemukan istana jalan keluar, menemukan di sana pilihnya kali apa yang dikatakan oleh penasihat. Ternyata kata-kata dari penasihat saya itu benar bahwa ini merupakan takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilingan terus moro ke penjara, minta maaf kepada penasihat itu pun santai, tidak apa-apa Raja,
saya di penjara itu pokoknya juga yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa? Iya. Kalau saya tidak dipenjarakan jadinya, kalau ikut mengikuti jenengan tersesat ketemu orang itu, kelompok orang itu, wah saya yang jadi mangsanya karena saya tidak ada cacatnya di tubuh saya. Jadi takdir Allah niku yang terbaik bagi manusia niku. Cuma manusia niku kadang memutuskan mengambil kesimpulan sendiri sebelum Allah menentukan kesimpulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini terus bisa banyak sekali ya. Atas Allah mentakdirkan seorang sinten ibu Nabi Musa melahirkan seorang laki-laki. Pada zaman itu Raja Fir'aun itu memburu abadi laki-laki, dibunuh. Tapi Allah mentakdirkan susah. Padahal harapannya semoga anaknya lahir nanti wanita, anaknya perempuan, anaknya. Dan ternyata laki-laki sedih. Ternyata Allah berkehendak lain. Inilah yang akan diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang laki-laki yang menjadi nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang memperjuangkan agama Allah. Begitu juga ketika Pak Imron, keluarga Ali Imron, Pak Imron yang diceritakan wonten ing surat Ali Imron, pengen anakipun menika laki-laki. Kraten ibunipun Siti Maryam. Jadi garwanipun Pak Imron itu lama boten hamil terus sampai nazar kepada Allah. Gusti Allah, ini kula kok nanti kok hamil, maka anak saya nanti akan aku jadikan muharrar dengan Al-Quran. Muharrar itu seorang pelayan di Masjidil Aqsa Palestina. Nah, syarat pelayan muharrar itu seorang laki-laki. Nah, kula niki kok hamil dan anak kula niki lahir seorang laki-laki, akan aku jadikan seorang yang melayani di masjid sebagai pelayan atau khadim di masjid Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir wanita. Susah. Ini pripun iki Gusti, ternyata yang lahir wanita. Walisa dzakaru kal-untha. Laki-laki itu boten sami karo wanita. Laki-laki itu kuat. Berarti pun jadi taklim wonten ing masjid itu kuat, dijunjung karpet. Terus masjid, dan ini seorang wanita tapi oleh Allah hal itu dijawab dengan keadaan Siti Maryam, putri pun namanya Siti Maryam ternyata melahirkan seorang laki-laki yang menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena Siti Maryam menikah sejak lahir pun ketinggal istimewa pun ketika beribadah di satu tempat motor itu Allah memunculkan rezeki. Itu Quran wonten. Jadi falamma dakhala 'alayya Zakaria al-mihrab wajada rizqa. Ketika Nabi Zakaria itu yang mengasuh daripada Siti Maryam, ternyata pas modal alit niku Pak Imron niku sedo. Pak Imron niku tiyang sing saleh. Bukan seorang nabi tapi seorang sing saleh sing dekat dengan Allah. Sedo kata sing pengin ibu-ibu itu Hana kata sepingin mengasuh Siti Maryam, tapi oleh Allah diberikan wahyu bahwa yang mengasuh itu Nabi Zakaria, saudaranya daripada Hana itu. Jadi Nabi Zakaria itu saudara adikipun Hana niku garwanipun Nabi Zakaria. Berarti niku saudara sepupu ya Allah ipar. Jadi diasuh kalian Nabi Zakaria sampai dewasa. Hingga ketika Siti Maryam menika berdoa, itu wonten makanan hidangan. Kok ada hidangan di depanmu? Ada hidangan di tempat kamu? Ada minuman, teh hangat, ada nasi liwet, ada roti. Ini kok ada dari mana ini? Dijawab oleh Siti Maryam menika saking qala huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari karomah gitu. Sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, dari seorang yang dekat dengan Allah. Nah, maka Nabi Zakaria bertabaruk dengan tempat itu yang ditempati oleh Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah
Nabi Zakaria mengambil tabarruk, mengambil berkah di tempat itu. Dengan apa? Berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak juga. Nah, akhirnya Allah karuniai Nabi Zakaria seorang anak. Nabi Zakaria terus punya anak namanya Nabi Sinten Yahya. Terus nanti kan apa namanya? Nabi Zakaria punya anak akhirnya Nabi Yahya. Masya Allah. Terus itu perkara yang Allah berikan kepada orang itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun wonten hakikat nasul bar menika bab tentang nasihat 3 menika boten angsal kita menika susah utawi atosipun boten angsal kita menika mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Jenenge manusia nggih sifatipun kadang nggih sok cerita, tapi cerita itu jangan sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mboten adil yo Kang Pak Mas. Mosok aku sebut gawe, dan itu namanya menyalahkan. Nak curhat biasa, usah sebut gawe kaya ngeten. Nah, itu biasa, tapi nak sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dirinya itu betul menerima kodok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal makna temana niku man wong hazanatan susah sapa ala umuri dunia ngatas sepiro-piro perkara dunia, fakot bodoh bahwa teman-teman bentuk sapa wong alaihi Allah ngatas Allah. Kenapa orang yang mengeluh terhadap keduniaan itu sama dengan memalai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari anak berusaha yang memulai yang doa itu sapa wong pitutu ilahi kelawan kode Allah. Walang yasbiran orang sabar sombong ala balai ngatasi cobaan Allah. Karena dia kalau menikah boten ridho terhadap qada'ipun Allah dan juga tidak sabar atas ujian yang Allah berikan berupa hal-hal yang ngoten niku. Walam yu'min dari disebutkan. Sebutan saya mulai walam yu'min orang iman sapa biqadri kelawan qada dari Allah. Boleh boten percaya marang takdir Allah. Takdir Allah pokoknya ngene to. Aku kok ditakdirkan seperti ini. Allah mengotor dari anda ulama korona satu menit sabu-sabu perkara waku akan tumi bahwa di dunia yang dalam dunia bahwa utawi maiku biqadarillahi ta'ala kelawan qada'ipun Allah Ta'ala wa qadarilan takdiripun Allah Ta'ala. Ini terus semua itu atas qada dan qadari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal iman terhadap qada itu merupakan rangkaian saking rukun iman yang harus diyakini oleh orang muslim muslimah. Iman kepada Allah, malaikat, kitabnya Allah, rasulnya Allah, hari akhir dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia itu bisa sakit dengan ikhtiar doa pun menika Allah itu sakit menghapus daripada qada-qadaripun yang sifatipun itu pancen bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus keadaan sakit dan sehat, manusia ikhtiar berdoa Allah bisa berubah. Tapi nama manusia sebagai pasangan aku rasa berobat harap keadaannya bias terserah dan itu karena Allah menakdirkan saya sehat ya sehat, kalau tidak ya tidak. Dan itu namanya tidak berubah takdir yang kodok dan takdir yang Allah berikan. Jadi enter takdir dan kodok yang Allah bisa berubah dengan doa muazzam. Nah ini mungkin nanti kita belajar sarang-sarang kita menikah, terus sahabat kita menikah tambah yakin dumateng kodok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang mukmin ingkang sejati, terus mukmin ingkang pikantuk ridho rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian atur kita terus anak turun ingkang soleh solehah. Amin kita tidak terus sampai husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin.